perempuan Lembata, saya mau. Kenapa? Mama-mama, saudari-saudari, pilih saya karena yang paham perempuan itu cuma perempuan. Ada istilah woman support woman, perempuan mendukung perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan itu selalu menjadi objek, jarang mereka itu dijadikan subjek. Padahal mereka ini subjek, sekolah juga sekarang perempuan sekolah, kerja sekarang perempuan kerja, tapi perempuan tetap menjadi objek. Entah objek perdagangan manusia, objek kekerasan, objek pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal, tapi perempuan tidak punya kuasa. Nah, di sini saya mau Bapak Mama, terutama saudara-saudari, pilih saya supaya kita punya power. Jadi kita punya calon DPR perempuan, kita pilih dia, kita taruh dia di gedung DPR, kita punya power supaya ketika kita membutuhkan sesuatu, kita cari dia, kita panggil dia, kita curhat ke dia, kita bisa mengutarakan isi ke dia, kita tidak perlu harus malu-malu kalau kita harus cerita ke laki-laki. Selamat siang pemirsa media Surya, MDTV, Antonius Mado Channel, di mana saja berada. Saat ini saya sudah bersama salah satu politisi muda perempuan Lembata, Regina Clara Deda Sunarni Langgodai ST. Ini tokoh perempuan muda Lembata yang aktif di bidang olahraga, salah satu peraih medali emas mengharumkan nama Lembata di cabang olahraga taekwondo di Pornata beberapa waktu lalu. Juga salah satu pendiri Trans Hero Lembata. Ini dia terjun ke dunia politik. Dia lebih banyak urusan konstruksi jasa dan konsultan. Ini urusan teknik. Biasanya urusan teknik itu urusan laki-laki, tapi perempuan Lembata satu ini kemudian mengambil peran di situ. Hari ini dia terjun ke dunia politik. Mungkin kita bisa bincang-bincang sedikit mengetahui lebih jauh tentang Nani Langgodai itu Sapan. Dia caleg perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4. Konstelasi politik Lembata hari ini. Apa yang mau bisa beri gambaran ke pemirsa di Lembata dan di mana saja berada ini? Kira-kira Nani melihat konstelasi politik Lembata sehari ini seperti apa? Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya Nani Langgodai. Jadi melihat konstelasi politik di Lembata saat ini di gedung Peten Ina, itu di sana hanya ada 25 anggota DPRD, semuanya laki-laki. Padahal gedung itu namanya gedung Peten Ina, tetapi tidak ada Ina di sana. Yang ada cuman ama-ama saja. Ternyata setelah kita cari tahu, pemilih perempuan di Lembata ini lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Pemilih perempuan itu sekitar 55 ribuan, laki-laki cuma 49 ribuan. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah perempuan tidak memilih perempuan? Apakah perempuan tidak ingin punya wakil di Peten Ina? Karena dengan jumlah pemilih yang sangat banyak ini, pemilih perempuan, tetapi tidak bisa menghasilkan satu wakil perempuan pun di Peten Ina. Itu yang membuat saya melihat bahwa kaderisasi perempuan dalam konstelasi politik Lembata ini sangat rendah. Keterlibatan kita dan ketersediaan kader juga sangat kurang. Itu makanya saya merasa bahwa perlu ada wanita, perempuan yang bisa masuk dalam konstelasi itu dan menjadi bagian dari 25 anggota DPR Peten Ina. Kurang lebih ada 130 caleg perempuan. Ada kurang lebih 130. Tapi kemudian banyak orang melihat perempuan itu lebih sebagai pelengkap. Pelengkap 30% kuota tadi. Kira-kira apa mau dilakukan kalau misalnya Nani kemudian dipercayakan masyarakat, dipercayakan Lembata ini untuk menjadi salah satu wakil rakyat di Peten Ina? Apa mau dilakukan? Saya berangkat dari kekhawatiran saya, karena di DPR itu bagi saya fungsi DPR yang 3 fungsi pokok DPR itu berjalan kurang optimal.
Salah satunya fungsi pengawasan. Berdasarkan bidang ilmu saya, keahlian saya di teknik sipil, saya merasa bahwa fungsi pengawasan itu kurang optimal karena banyak anggota DPR yang turun ke lokasi melihat hasil pekerjaan, kondisi pekerjaan, tetapi mereka sepertinya kurang paham soal bagaimana misalnya jalan, contoh jalan itu bisa jadi hot mix dari dasar sampai ke lapis permukaannya. Jadi mereka datang hanya foto, lalu mungkin kalau pekerjaan terlambat sedikit marah-marah, tetapi mereka tidak paham intinya dari pekerjaan itu. Mereka tidak paham bagaimana kondisi, bagaimana bisa sampai terjadi mungkin keterlambatan, atau mungkin mengapa pekerjaan itu bisa buruk kualitasnya, jelek hasilnya. Mereka tidak bisa membedakan antara mungkin hot mix yang baik dengan yang kurang baik, tidak bisa mempelajari dokumen yang misalnya dokumen dari lab atau dokumen kontrak atau mungkin dokumen laporan. Itu mereka kurang paham, jadi kurang optimal saja pekerjaannya. Memang kita mengawasi, kita melihat, kita lihat kalau selesai pekerjaannya sesuai waktu ya oke berarti. Tapi kualitasnya bagaimana? Terus dengan anggaran yang keluar itu sesuai atau tidak? Mungkin sedikit gambar sedikit ini banyak hal tentang perempuan ini kan juga kemudian menjadi isu menarik di lapangan di Lembata ini. Banyak perempuan kemudian walaupun ada 130 kemudian tidak ada yang memilih perempuan lagi di PT Nina, hanya ada ama-ama. Apa yang mau dilakukan untuk terhadap perempuan Lembata? Mungkin apa disampaikan sehingga mungkin perempuan Lembata tergerak untuk mari kita memilih salah satu perempuan Lembata, caleg PDIP nomor 4. Itu apa mau disampaikan ke perempuan Lembata? Untuk perempuan Lembata, saya mau kenapa mama-mama, saudari-saudari pilih saya, karena yang paham perempuan itu cuma perempuan. Ada istilah woman support woman, perempuan mendukung perempuan. Kenapa demikian? Karena perempuan itu selalu menjadi objek, jarang mereka itu dijadikan subjek. Padahal mereka ini subjek, sekolah juga sekarang perempuan sekolah, kerja sekarang perempuan kerja, tapi perempuan tetap menjadi objek. Entah objek perdagangan manusia, objek kekerasan, objek pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal. Tapi perempuan tidak punya kuasa. Nah, di sini saya mau Bapak Mama, terutama saudara-saudari, pilih saya supaya kita punya power. Jadi kita punya calon DPR perempuan, kita pilih dia, kita taruh dia di gedung DPR, kita punya power supaya ketika kita membutuhkan sesuatu, kita cari dia, kita panggil dia, kita curhat ke dia, kita bisa mengutarakan isi ke dia, kita tidak perlu harus malu-malu kalau kita cerita ke laki-laki. Di DPR kita intervensi langsung karena kita masuk sistem, jadi semuanya tuh lebih mudah kalau ada perempuan di DPR. Ini kan lama nih bergerak di jasa konsultan, jasa konstruksi, tapi tiba-tiba sedikit bergeser ke ruang politik. Ya. Apa motivasinya untuk hari ini mau mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR Lembata? Baik, terima kasih. Kalau untuk motivasi tertarik ke dunia politik, padahal selama ini bergerak di bidang konstruksi, itu semuanya lebih ke terpanggil untuk mengabdi. Saya juga masih single, belum berumah tangga, jadi banyak hal yang bisa lakukan. Tetapi kenapa saya memilih politik? Karena menurut saya sia-sia saja pekerjaan saya kalau saya tidak bisa berguna buat masyarakat lewat sistem yang sudah ada. Misalnya lewat DPR, saya bisa membantu masyarakat lewat DPR seperti tadi membantu para wanita. Motivasinya itu apa kira-kira, sehingga ini kan banyak orang kemudian tergiur dalam terjun ke dunia politik itu, ada yang mau sekedar mau cari uang, ada yang sekedar ini, sekedar itu. Kira-kira apa Nani mau apa untuk sekarang terjun ke dunia? Karena kalau untuk urusan uang kan lebih mudah jadi konsultan loh. Tapi kemudian hari ini kemudian maju ke dunia politik. Kalau di politik itu seperti tadi saya bilang kakak, kalau di politik itu mengintervensi sesuatu itu lebih mudah. Jadi kalau saya dengan basic teknik sipil, saya rasa sangat mudah sekali bagi saya kalau mengawasi pekerjaan. Kan saya konsultan pengawas,
Saya juga mengawasi pekerjaan di luar, dibayar pemerintah untuk mengawasi pekerjaan. Tetapi alangkah baiknya kalau saya ada di DPR, saya bisa lebih mudah lagi mengawasi dan mengintervensi dari atas. Karena kalau kita mengawasi misalnya kontraktor, mungkin suara kita kurang didengar. Walaupun kita secara kontrak kita mengawas, tapi mungkin suara kita lebih kurang didengar. Kalau di DPR kan kita tahu ketika hal yang kita awasi itu kurang baik, kita bisa panggil kontraktornya. Nah itu tidak bisa dilakukan oleh konsultan, itu yang bisa dilakukan oleh DPR, gitu. Ini kan perempuan berani maju, Lembata lebih maju. Ya. Mungkin ada hal apa yang mau disampaikan ke masyarakat, pesan atau apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Ya. Jadi saya mengambil jargon perempuan lebih maju, Lembata lebih maju, Lembata lebih maju. Lembata sekarang sedang membangun. Itu maksudnya itu masuk ke dalam kabupaten yang berkembang, menuju ke arah maju. Jadi itu sudah maju nih, kita sudah melangkah maju. Tapi ketika perempuan ikut terlibat di dalamnya, maka seimbang nih laki-laki dan perempuan. Kita sama-sama bergerak untuk maju. Jadi kalau satu gender saja bergerak maju, bergerak Lembata maju, apalagi dua gender tambah perempuan. Kenapa Lembata tidak jadi lebih maju? Jadi itu alasan saya yang pertama. Jika besok pemilihan, apa kira-kira mau pesan apa ke masyarakat? Umpama hari ini tanggal 13 Februari, besok 14 Februari, pesan saya untuk Bapak Mama, Kakak Ari semua, terutama Mama dan saudari-saudari saya, kita ke TPS, tidak boleh golput. Jangan sekali-kali golput, karena kalau kita golput itu ketika hasil pemilihan itu tidak sesuai dengan keinginan kita tidak boleh protes. Negara atau Lembata ini masuk dalam kondisi tidak baik atau mungkin kolaps, kita tidak boleh protes karena kita tidak ada di dalamnya. Jadi kita punya suara itu penting sekali untuk membawa Lembata ke arah yang lebih baik. Hak pilihan. Ya. Lalu kita harus tolak money politik karena suara kita sangat berharga. Saya mau mengajak Bapak Mama untuk memilih saya. Saya punya contoh surat suara. Jadi ketika Bapak Mama ke TPS, ini contoh surat suara mini seperti ini. Jadi kalau Bapak Mama ke TPS, ambil kertas suara berlogo warna hijau. Warna hijau itu untuk DPRD kabupaten. Di situ ada Partai PDI Perjuangan nomor urut 3. Dapil Lembata 1 Nubatukan. Partai PDI Perjuangan nomor urut 3, lambangnya kepala banteng. Lalu nomor urut 4 ada nama saya. Nomor urut 4 Reginald Clara Deda Sunari Langodai ST. Jadi Bapak Mama, kalau memilih saya coblos di nomor 4. Coblos di dalam kolom nomor 4 atau kolom nama. Jangan coblos di luar, nanti surat suaranya rusak. Kalau coblos di tempat lain nanti tidak bisa dibaca. Jadi coblos saja di nomor 4 Reginald Clara Deda Sunari Langodai ST. Bapak Mama, terutama ibu-ibu, perempuan, saudara-saudari yang ada di daerah pemilihan 1, itu salah satu tokoh muda kita bincang-bincang dan salah satu tokoh muda perempuan Lembata. Saat ini dia mencalonkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP daerah pemilihan Lembata 1. PDIP berlogo nomor 3 dan dia caleg nomor urut 4. Sekian dulu, nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kakak.